Oke, selamat siang semuanya. Jadi di sini kita dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang hasil presentasi kami tentang tugas besar pengenalan komputasi program vending mesin. Adapun anggota kami ada Calvin Stanley, Ivan Dimoti, terus ada Muhammad Rifki dan Royhan. Selanjutnya. Oke, pertama ada pengenalan vending mesin. Vending mesin adalah mesin yang mengeluarkan barang secara otomatis setelah menerima uang sesuai dengan nominal yang tertera layaknya penjual. Jadi vending mesin itu seperti kita memasukkan programnya seperti kita memasukkan uang dan kita memesan barang yang ada di dalam dan barang akan mengeluarkan secara otomatis. Jadi karya vending mesin ini merupakan karya Heron yang berasal dari insinyur matematika abad pertama. Terus vending mesin modern digunakan pertama kali di London, Inggris pada awal 1880-an, yaitu mesin penjual kartu otomatis, kartu pos. Jadi selanjutnya vending machine berkembang secara pesat dan pada tahun 1888 oleh perusahaan gam Thomas Adams, vending machine digunakan untuk menjual permen karet di kota New York. Selanjutnya pengembangan vending machine berkembang secara pesat, tidak hanya permen karet maupun barang-barang lain juga ada. Selanjutnya. Oke, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada dekomposisi, terus ada simulasi, dan selanjutnya ada flowchart. Nah, sini ada vending machine, dekomposisi yang pertama. Yang pertama adalah membuat program untuk memasukkan uang sesuai dengan jenis sudah ditentukan. Jadi di sini maksud dekomposisi ini adalah kita membuat satu masalah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, yang lebih mudah untuk diselesaikan. Yang pertama itu kita membuat program untuk memasukkan uang sesuai dengan yang sudah ditentukan. Dan yang kedua kita membuat program yang bisa membaca jenis minuman yang ingin ditampung beserta harganya. Yang ketiga kita membuat program untuk membaca apakah uang tersebut ataupun stok masih tersedia. Dan yang keempat, kita membuat program untuk mengeluarkan barang yang sudah dipesan sesuai dengan yang diminta. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Royhan, simulasi. Di sini saya Rahman Iqbal akan menjelaskan tentang simulasi dari program yang telah kami buat. Pertama kita akan insert money, kemudian kita pilih menunya nomor 2 misalnya, lalu kemudian klik enter dan makanan akan keluar dari vending machine. Setelah setelah ini kita bisa memilih menu lagi jika uang yang kita masukkan masih tersisa. Kita pilih nomor 5 misalnya, kemudian kita enter dan menu yang kita pilih akan keluar. Kemudian jika uangnya sudah tidak mencukupi lagi, jika kita memilih menu, misalnya nomor 9, dan kita ketik enter, maka akan keluar saldo Anda tidak cukup dan kemudian uang kita akan dikembalikan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Royhan. Saya akan menjelaskan mengenai flowchart. Pada saat program dimulai, maka program akan menampilkan list-list menu yang terdapat pada vending machine ini. Lalu setelah itu akan diberi input, yaitu masukkan uang sesuai dengan yang kita miliki. Lalu mesin akan mengidentifikasi apakah uang yang kita masukkan lebih dari 5.000 atau tidak. Karena harga makanan termurah adalah 5.000 dan apabila uang kita kurang dari 5.000 maka akan otomatis langsung mengarahkan kita untuk mengambil kembalian. Apabila uang kita lebih besar dari 5.000, kita dapat memilih pilihan menu dari yang tertera. Lalu setelah kita milih pilihan menu, apabila uang kita lebih besar daripada harga, kita akan diberikan opsi untuk memasukkan jumlah dari barang yang ingin kita beli. Lalu apabila uang kita cukup, akan diberikan output bahwa kita dapat mengambil makanan dan saldo kita dalam mesin otomatis berkurang. Apabila uang kita tidak cukup, kita akan diarahkan ke output, yaitu maaf, uang Anda tidak cukup, atau uang Anda tidak cukup, dan kita akan diarahkan untuk mengambil kembalian apabila uang kita kurang dari 5.000. Lalu program ini akan berhenti saat uang kita kurang dari 5.000 karena apabila uang kita kurang dari 5.000 dan kita memilih pilihan ya dalam ingin membeli menu lain, maka outputnya adalah langsung mempersilahkan kita untuk mengambil kembalian. Lalu programnya akan selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifki. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan algoritma program vending machine ini. Pertama ini ada kamus, di sini dia menyimpan variabel-variabel yang digunakan dalam program ini. Kemudian lanjut, CLC dan clear. Di sini gunanya untuk membersihkan workspace dan command window.
Setelah itu, program akan menampilkan selamat datang di vending machine dan daftar makanan, daftar minuman, serta dessert yang tersedia pada vending machine ini. Kemudian ketika kita run programnya, kita akan diminta untuk menginput jumlah uang yang kita miliki. Sini count sama dengan true. Di sini saya menggunakan variabel boolean, di mana inisialisasi awal bahwa seluruh kondisi atau syarat benar. Sini, while P lebih besar dari sama dengan 1000, kita menggunakan looping. Apabila jumlah uang yang di-input lebih besar dari sama dengan 5000, maka program ini akan menjalani looping. Kemudian kita akan diminta input pilih nomor menu. Kita akan menginput nomor menu yang kita pilih. Kemudian di sini saya akan menjelaskan jika kita memilih nomor 1, karena program dari nomor 1 sampai nomor 9 pilihannya itu sama kurang lebih. If M sama dengan 1, jika kita memilih nomor menu 1, if P lebih kurang dari 15.000 dan P lebih besar sama dengan 5.000. Kenapa P kurang dari 15.000? Karena harga untuk nomor menu 1 ini 15.000. Dan kenapa P lebih besar dari sama dengan 5.000? Karena harga terendah dari daftar menu yang ada vending machine ini 5.000. Di sini program akan print, maaf, uang Anda tidak cukup. Kemudian lanjut, else if P lebih besar dari 15.000, maka program, karena uang berlebih dari harga menu yang dipilih, maka program akan menanyakan berapa jumlah yang diinginkan. Di sini kita menginput jumlah kita yang diinginkan, kemudian di sini ada variabel harga. Di sini harga ini akan menghitung total harga dari harga tiap menu dikali jumlah dari yang kita inginkan. Jadi if P kurang dari harga, jika uang kita kurang dari harga yang telah ditentukan, maka program akan mengeprint maaf, uang Anda tidak cukup. Sementara jika uang yang kita punya lebih dari harga yang telah ditentukan, maka vending machine akan mengeluarkan makanan kita dan menampilkan saldo yang tersisa. Jika uang kita sama dengan harga, maka vending machine akan memberikan makanan kita dan count sama dengan false. Kenapa count sama dengan false? Karena di sini uang kita sudah habis, sehingga looping akan berhenti berjalan. Kemudian karena uang kita bersisa di sini, maka program akan menanyakan apakah kita ingin membeli menu lain. Ketika di sini saya menggunakan variabel by again sama dengan input. Di sini kita akan disuruh input variabel string. Nah, di sini jika kita menginput ya, maka count sama dengan true, di mana looping ini akan terus berjalan. Jika kita menulis tidak, maka vending machine ini akan menampilkan si saldo kita dan menampilkan terima kasih telah mengunjungi vending machine. Di sini kenapa count sama dengan false? Karena kita telah menghentikan loopingnya dengan menulis tidak. Oke, di sini else if P sama dengan 15.000. Nah, ketika jumlah uang kita sama dengan 15.000, kenapa 15.000 di sini? Karena harga menu tadi untuk nomor 1 itu 15.000, maka di sini FRNF silakan ambil makanan dan terima kasih. Count sama dengan false. Kenapa count sama dengan false di sini? Karena untuk untuk jumlah uang sama dengan harga menu yang kita pilih. Dan di sini yang terakhir else if P kurang dari 5.000. Kenapa kita menggunakan ini? Karena ketika jumlah uang yang kita masukkan kurang dari harga terendah yang ada pada vending machine ini, maka programnya akan berhenti karena uang ini tidak cukup untuk menu apapun gitu. Makanya kita di sini count dengan false, kita berhentikan loopingnya. Kemudian karena untuk nomor 2 dan seterusnya sampai nomor 9 program kurang lebih sama, saya akan melanjutkan ke program yang di akhir. Di sini ada else. Nah, kenapa kita gunakan else? Karena jika kita tadi menginput nomor menu yang tidak sesuai, misalkan dari nomor 1 sampai 9, misalkan kita menginput nomor 11, maka programnya akan menuliskan menu tidak terdaftar, silakan pilih menu yang tersedia. Nah, kita akan looping ulang kembali karena daftar menu yang kita cantumkan tidak tersedia. Nah, di sini if P lebih besar dari sama dengan 0 dan P kurang dari sama dengan 5.000. Kenapa? Karena di sini 5.000 ini batas dari harga yang paling rendah dan P lebih besar dari sama dengan 0 karena jumlah uang tidak mungkin negatif. Nah, ketika kita memasukkan uang kurang dari 5.000 dan lebih dari 0, maka program akan menampilkan silakan ambil kembalian Anda. Kenapa tidak minum dulu? Karena tidak ada menu yang cukup terhadap uang yang dimasukkan. Makanya di sini uang tidak cukup untuk 0 apapun. Kemudian else if P sama dengan 0, jika kita tidak memasukkan uang apapun, ya program akan berhenti, tidak melakukan apa-apa. Di sini saya akan melakukan simulasi sementara. Misalkan kita masukkan 20.000, pilih nomor 1, jumlahnya 1. Nah, di sini program akan menampilkan si saldo yang tersisa. Dan karena waktu terbatas, saya akan menulis tidak. Silakan ambil kembalian Anda. Terima kasih telah mengunjungi. Kemudian kesimpulan akan dijelaskan oleh Roy. Oke, ada penjelasan presentasi kami tadi, maka dapat disimpulkan bahwa vending machine adalah suatu mesin yang dapat menukarkan uang dengan sesuatu seperti makanan, minuman, dan lainnya.
Program vending machine yang kami buat ini menyimpan berbagai menu seperti makanan, minuman, dan es krim. Kami telah memprogram sistem kontrol panel mesin ini dengan menerapkan beberapa konsep pemrograman yang telah dipelajari dalam mata kuliah pengenalan komputasi yaitu looping, pengulangan untuk menyederhanakan proses pemrograman dengan menggunakan while, penggunaan syarat if else and untuk memisahkan antara kondisi yang benar dan salah, dan penggunaan prosedur untuk memberikan pilihan kepada pembeli. Jika seluruh syarat input dan output terpenuhi, maka mesin vending machine ini akan mengeluarkan output sesuai yang diinginkan pembeli. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.